Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah mimma tatimmas sholihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi washabihi ahlil fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi wa salli wa sallim ala Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi wa salli wa sallim ala Muhammadin kama tuhibbu yusalla alaihi wa salli wa sallim ala Muhammad kama amartu yusalla alaihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahana anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tina mahabbataka ma'rifatak amma ba'du. Alhamdulillah ala kulli hal. Yang kau muliakan hadirin jamaah salat subuh Masjid Agung Darussalam Serui yang dirahmati, disayangi, dimuliakan Allah. Yakinlah bahwa pagi hari ini ketika kita sudah salat subuh berjamaah dan sebelumnya salat sunnah fajar 2 rakaat, maka sungguh kita lebih kaya daripada Bill Gates, kita lebih kaya daripada Elon Musk, dan kita lebih kaya daripada penggenggam dunia. Kok bisa demikian Pak Ustadz? Nabi yang mengatakan, Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar lebih baik daripada dunia seisinya. Itu baru salat sunnahnya. Apatah lagi salat wajibnya, maka sungguh lebih dahsyat daripada dunia seisinya. Maka beruntunglah yang salat subuh berjamaah, beruntunglah yang bisa hadir ketika subuh-subuh menunaikan ibadah lillahi ta'ala. Karena dikatakan dalam ayat, wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dan waktu fajar, sungguh waktu itu adalah waktu yang disaksikan oleh para malaikatnya. Hadirin hadirat jamaah sekalian rahimakumullah. Kultum pagi ini insyaallah singkat, padat dan berisi. Ada suatu hadis yang maknanya sederhana, bisa kita amalkan diantaranya. Arba'atun mustaqatun ilahil jannah. Ada 4 amalan, 4 golongan manusia yang sungguh nanti dengan ikut di dalamnya kita termasuk bagian daripada yang dirindukan surga. Siapakah mereka? Yang pertama adalah taliyal Quran, yang kedua hafizul lisan, yang ketiga mut'imul ji'an, yang keempat sauma Ramadan. Kita fokus pada yang pertama. Yang pertama taliyal Quran. Orang yang baca Quran, maka sungguh kita berharap surga, tetapi dengan hobi baca Quran, sedang baca Quran, surga akan merindukan kita. Karena aslinya manusia itu bukan orang dunia, bukan orang bumi, tetapi orang surga. Bukankah Adam dan Hawa dahulunya di surga, kemudian diturunkan di dunia, ngapain? Menjalani takdirnya. Dan nanti kita akan pulang kampung. Makanya ketika ada orang meninggal dunia, bahasanya telah berpulang ke rahmatullah, sudah pulang kembali ke hadirat Allah, yaitu surganya. Apa yang bisa diamalkan? Yang paling mudah adalah bacalah Al-Quran. Al-Quran bagaimana Pak Ustadz? Yang paling singkat, hadis riwayat Tirmizi mengatakan, barang siapa membaca ayatul kursi duburi kulli salatil fardi fa innahu laisa bainahu wal jannah illal maut. Siapa yang membaca ayat kursi sesudah salat fardu, maka tiada batas antara dia dengan surga kecuali kematian saja. Ayat kursi pasti hafal Pak ya. Ayat kursi itu kita hafal. Bahkan kadang-kadang indahnya kalau lihat orang punya rumah Islam atau bukan, biasanya di ruang tamunya ada terpampang ayat kursi. Fungsinya itu bukan dipampang, dipajang di hiasan, tetapi bacalah setiap habis sholat fardu ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Habis sholat baca, maka kalau mati langsung masuk surga. Bahkan seorang yang saya muliakan beliau, almarhum Allah yarham, Syekh Ali Jaber, itu menyampaikan saking pentingnya niat kursi, kalaupun sangat sibuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sambil jalan jangan lupa baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Karena tidak sempat lagi berdoa, mungkin karena musafir segala macam, baca ayat kursi, penting, dahsyat. Kenapa kok begitu hebatnya ayat kursi? Rupa-rupanya sayyidu ayatil Quran ayatul kursi. Penghulunya ayat Al-Quran adalah ayat kursi. Kita hafal, kita amalkan, insya Allah manfaat luar biasa. Apalagi Pak Ustadz, ayat yang bagus diamalkan, yang paling sering kita baca apa? Dalam sholat rata-rata sehari kalau yang rajin sholat 17 kali Al-Fatihah. Itu pun menjadi amalan yang dahsyat. Seberapa dahsyatnya? Ini suatu hal yang pantas kita ambil sebagai pelajaran. Pelajarannya adalah Bapak Ibu tentunya tahu seorang yang Allah muliakan, mudah-mudahan husnul khatimah beliau dan panjang umur manfaat bagi umat, Ustadz Abdus Somad, disingkat UAS. Beliau ini malam ketiga mamaknya meninggal dunia. Jadi mamaknya meninggal, beliau lagi ceramah dakwah di Madura. Pas malam ketiga dia menyampaikan tausiah. Dan memang sungguh kalau orang meninggal dunia, etikanya adalah sebutkan kebaikan-kebaikannya, jangan ulang-ulang cerita keburukannya. Sebutkan uzkuru mahasinautakum. Sebutkanlah kebaikan-kebaikan orang yang mati di antaramu. Maka Ustaz Abdul Somad bercerita, mamaknya ini rupa-rupanya dia dengar dari tantenya bertanya sama mamaknya, apa yang kau lakukan terhadap anakmu itu, si Somad. Memang saat itu Ustaz Abdul Somad sudah mulai down, orbit, dikenal seluruh Indonesia, barangkali mau jadi wakil presiden pun beliau menolak. Ketika yang lain sangat berharap, maka mamaknya menyatakan, selama anak saya itu di Mesir dan di Maroko, setiap malam antara maghrib isya ku bacakan untuknya Al-Fatihah 100 kali. Berapa kali Pak? 100 kali. Barangkali mungkin kalau gambarnya untuk anakku Abdus Somad, Al-Fatihah, dia baca Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah adalah doa terindah, surah yang paling akrab dengan kita. Adapun Al-Fatihah, dalam Al-Fatihah ada turhat, ada munajat, ada dialog antara kita dengan Allah Tuhan kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah menyatakan, hambaku sudah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Allah juga jawab, hambaku memuliakanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau ya Allah yang kami sembah, kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Maka khusus pada kalimat ini Allah jawab dalam hadis qudsi, haza baini wa bainak. Ini antara aku dan kau wahai hambaku yang baca Al-Fatihah. Pas al-masih tak mintalah yang kau mau. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Biasanya kita minta apa? Yang pertama yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri kami jalan istiqomah. Apa itu istiqomah? Kalaupun taat dan patuh bukan musiman, tapi berkelanjutan sampai husnul khotimah. Karena kadang-kadang na'udzubillah ada orang sul khotimah. Suatu masa jadi orang soleh, kemudian berada menjadi orang yang salah. Suatu masa dia menjadi orang yang beramal baik, ujung-ujungnya beramal buruk. Suatu masa dia orang yang Islam, ujung-ujungnya menjadi murtad. Bisa jadi karena jabatan atau karena wanita. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, pada kami mohon, Engkau yang kami tempat mengabdi. Nasta'in, memohon juga kepadamu. Mungkin di situ ibundanya sang ustaz minta, ya Allah jadikan anakku mulia dunia dan akhirat dan sebagainya.
Yang jelas kita pun bisa jadikan amalan. Al-Fatihah, minta sama Allah. Apa yang diminta di dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi indah Bapak-bapak, kalaulah ayat-ayat itu kita tahu artinya, tahu maknanya, maka alangkah indah. Kalau tahu artinya, tahu maknanya, maka kita ngobrol dengan Allah. Seperti tadi Pak Ustaz bacakan di ayat yang pertama, rakaat pertama. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Sungguh kewajiban kami, kata Allah, menolong orang yang beriman. Artinya pertolongan itu pasti kepada orang yang beriman, yang yakin, percaya kepada Allah. Maka kalau ada masalah, curhat kepada Allah. Kalau berat urusan, curhat kepada Allah. Kalau kayaknya tidak bisa apa-apa lagi, udah mengaji saja, seolah ngobrol dengan Allah. Jadi yang pertama ayat kursi, yang kedua Al-Fatihah, insya Allah indah diamalkan. Apalagi yang berikutnya doa Nabi Yunus di dalam Al-Quran juga. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Ini doa saya kira pasti kita hafal. Di dalam ayat mengatakan wa nada fi zulumat. Dia Yunus memohon kepada Allah di dalam gelap. Gelapnya apa? Gelapnya lautan nan dalam, gelapnya perut ikan, dan gelapnya di dalam ketakutan. Apa yang dia katakan? Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sungguh aku zalim pada diri sendiri. Maka apa yang dikatakan oleh Allah berikutnya? Panajjainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami lepaskan Nabi Yunus daripada kesusahan. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitu juga kami akan lepaskan orang yang beriman. Maknanya apa? Ayat ini doa Nabi Yunus kalau kita baca, zikirkan, wiridkan, maka Allah akan berikan bantuan kepada kita. Tapi jangan berpikir sebagaimana kita bayangkan. Allah akan berikan bantuan sesuai yang Allah kehendaki. Sebab kadang-kadang kita berharap itu, Allah itu, ya Allah minta uang sekian juta, tapi Allah tidak berikan berupa uang, Allah berikan jalan yang lain. Kita beramal beribadah yang soleh, maka kadang-kadang kita jangan menganggap doa kita tidak dikabulkan, tetapi Allah ganti dengan yang lain. Diganti dengan cara diberikan kesehatan, diganti dengan cara dijauhkan daripada musibah bencana, diganti dengan cara nanti Allah kabulkannya di surga. Maka secara singkat dan padat, saudaraku sekalian, jamaah salat subuh rahimakumullah, yang jadikan amalan pada kultum paginya adalah setiap habis salat fardu bacalah ayat kursi. Antara engkau dan surga hanya kematian saja. Apapun hajat-hajatmu, maka Al-Fatihah bisa menjadi wasilah. Maka pas biasanya orang habis baca doa ibarakati Al-Fatihah, minta sama Allah. Kalau tadi doa berjamaah, maka nanti terakhirnya dengan berkah Al-Fatihah kita doa sendiri, ya Allah. Kan kadang-kadang beda-beda hajatnya. Kalau mungkin dia penjual es krim, ya Allah, saya berharap hari ini agak terang, matahari panas, supaya es krim saya laku. Lah, yang lain dia petani, ya Allah, pengen hari ini hujan deras supaya sayuran saya jangan lagi kekeringan. Hajatnya beda-beda. Maka bacalah Al-Fatihah. Kemudian yang terakhir yang bisa diambil pelajaran adalah doa surah bacaan Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah akan kabulkan hajat-hajat kita. Ini saja yang kami sampaikan. Yang jelas sebagai singkatnya adalah membaca Al-Quran, maka surga akan merindukan kita. Kemudian memberi makan yang kelaparan, surga juga akan merindukan kita. Menjaga lisan dan ucapan, surga akan merindukan kita. Yang satunya lagi, sebulan selama setahun, yaitu berpuasa bulan Ramadan, maka surga merindukan kita. Ramadannya sudah lewat, maka yang tiga ini kita bisa maksimalkan. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita bisa berikan amalan yang terbaik yang lain. Apa itu? Nanti syuruk jam 5.47. 5.47 itu syuruk, matahari akan terbit. Tetapi pas matahari terbit itu ibarat hikayat dan riwayat kita umat Islam, pas matahari terbit itu haram yang namanya sholat dan ibadah. Karena matahari terbit baina qarna syaitan, di antara dua tanduk setan. Maka 5.47 sampai sekitar jam 6 itu jangan sholat sunnah. Tapi sesudah nanti jam 6 mulai sholat sunnah, namanya sholat sunnah isyraq.
Apa kelima sholat sunnah Isra ini? Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, baru kemudian dia duduk di tempatnya, duduk ngapain? Beribadah, mungkin berzikir, mengajar segala macamnya, baru sholat Isra 2 rakaat, maka dia seolah-olah melaksanakan haji dan umrah. Haji dan umrah tammah, sempurna sampai 3 kali. Insya Allah teman-temanku jamaah yang ada sini bisa melaksanakannya. Kalau ada kesibukan yang luar biasa, maka minimal yang pagi ini kita sampaikan bisa jadi amalan. Habis sholat wajib, bacalah ayat kursi. Kalau ada hajat segala macam, mintalah dengan doa-doa Al-Fatihah. Kalau kayaknya sangat kepepet, baca yang tenang doa Nabi Yunus. Dan pagi-pagi sekali subuh-subuh, kalaulah barangkali kita mendaftar haji, daftar tunggunya lama sekali, maka dengan amal sholat sunnah Isra, haji dan umroh kita dapatkan pahalanya sempurna. Karena soalnya bapak-bapak sekalian, daftar haji sekarang ini itu nanti berangkatnya 2040 kurang lebih. Apalagi baru-baru terjadi yang namanya Covid. Kalau Covid maka haji bisa dikata diadakan. Kalau haji tidak ada apa itu, maka sudah masuk dalam isyarat. Di antara tanda-tanda kiamat sudah dekat adalah tiba-tiba haji tarada, dan itu sudah terlaksana tahun yang lalu. Tidak ada orang tawaf haji di Ka'bah karena ada Covid dan sebagainya. Maka mumpung masih sempat, mumpung belum kiamat, mari kita beramal sebelum wafat. Badiru, kata Nabi, perbanyaklah amal sebelum datang kiamat, sebelum tanda-tanda hebat datang. Apa tanda hebat itu? Tanda hebat yang sangat dikhawatirkan, baru nanti tanda itu akan susul menyusul adalah tanda-tanda yang hal yanzuruna ya'tiyahul malaikatu ya'ti ba'du ayati rabbik yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu kasabat fi imaniha khaira qul intaziru inna muntazirun. Surah Al-An'am 158. Bahwa manusia akan menunggu datangnya tanda-tanda. Tetapi nanti ingatlah, tandanya itu bisa jadi datang malaikat, tetapi ketika datang tanda ayat Allah Tuhanmu yang sebenar-benarnya, hadis tafsir mengatakan tanda terhebat adalah matahari terbit dari barat. La yanfa'u nafsun imanuha. Orang yang beriman sesudah itu tidak ada guna imannya. Au kasabat fi imaniha khaira, atau tidak pernah beramal baik selama dia Islam selama ini. Tiba-tiba matahari terbit dari barat, orang beramal sutra ada guna, tidak ada makna. Maka mumpung matahari belum terbit dari barat, kita beramal beribadah sebanyak-banyaknya, semantap-mantapnya. Jangan berpikir kiamat masih lama. Kiamat itu datangnya baktah. Baktah itu mendadak. Disebutkan tandanya 10. Jadi 10 tanda ini Bapak sekalian ibarat biji tasbih ditaruh di sebuah tali. 10 biji tasbih nanti begitu lepas satu pengikatnya, yang satu jatuh, yang lain akan menyusul dengan cepat. Maka sebelum datang kiamat, badiru, perbanyaklah amalan. Apa yang bisa diamalkan? Kembali tadi kita ulang, habis sholat fardu baca ayat kursi, perbanyak baca Al-Fatihah, perbanyak zikir, ambil wirid untuk diamalkan. Mudah-mudahan kita masuk dalam nanti hamba Allah yang husnul khotimah. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an ala tiklan. Billahi taufiq hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.